Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, yaitu kelompok PT Supportage Indonesia, akan mempresentasikan tugas kelompok dari mata kuliah manajemen proyek. Di sini kita mulai dari company profile. Company profile dari PT Supportage Indonesia sendiri merupakan perusahaan yang telah berdiri di tahun 2022 dan bergerak dalam bidang jasa server yang beralamatkan di Ruko Ambrosia nomor 24, Jalan Tangkuban Perahu Cibatu, Lipo Cikarang, Bekasi. Merupakan perusahaan penyedia LAN, Wi-Fi, PBX, dan lain sebagainya yang menawarkan penjualan barang dan jasa integrasi sistem komputer secara keseluruhan. Jasa instalasi LAN, pengadaan komputer server seperti instalasi PC desktop, jaringan server, koneksi internet, dan lain-lain. Sebagai perusahaan kontraktor server terbaik dan terbesar, perusahaan penyedia server kami mengintegrasikan agar seluruh usaha bisnis dan user mendapatkan solusi terintegrasi terhadap kebutuhan organisasi atau institusinya. Profesionalisme kerja serta komitmen atas setiap pelayanannya, kami percaya mampu memberikan jasa yang berkualitas, konsisten, dan memiliki nilai tambah demi tercapainya tujuan bersama. Untuk struktur organisasi dari PT Supportage Indonesia sendiri, yaitu kita mulai dari direktur, yaitu Marifatul Ulfa, saya sendiri, kemudian Project Manager Anastasia, Accounting Manager Firani Indasari, kemudian ada Procurement Manager yaitu Echa, kemudian HR Manager Sunari, dan Legal Manager yaitu Tasya. Novel purpose dari PT Supportage Indonesia, menurut situs resminya PT Supportage Indonesia menggaungkan gagasan Beyond Comfort sebagai pesan untuk mendorong perusahaan melewati batas menuju tingkat kenyamanan yang lebih tinggi. Gagasan ini menjadi inti dari semua aktivitas bisnisnya untuk menawarkan kebahagiaan kepada masyarakat. Mereka meyakini bahwa kenyamanan dapat mendatangkan kepuasan yang mengarah pada kebahagiaan. Kenyamanan adalah konsep yang beragam dan mendalam yang berkembang tanpa akhir seiring berjalannya waktu. Perusahaan berkomitmen untuk menghasilkan produk yang berkualitas dalam memenuhi perusahaan dan kepuasan pelanggan, serta mengendalikan aspek lingkungan, kesehatan, dan keselamatan kerja sesuai peraturan dan persyaratan berlaku. Mereka memberikan seluruh kemampuan dan kerjasama yang baik di lingkungan pekerja untuk melakukan perbaikan yang berkesinambungan. Selain itu, perusahaan melakukan inovasi produk yang ramah lingkungan. Kemudian di sini ada anggota tim PT Supportage Indonesia, yaitu ada Direktur Marifatul Ulfa, Project Manager Anastasia BR Ginting, kemudian ada HR Manager yaitu Sunari, dan kemudian ada Accounting Manager Pirani Indasari yang mungkin. Baik, dengan saya Sunari, saya akan melanjutkan presentasi selanjutnya. Perusahaan kami mempunyai target, yaitu dengan berdasarkan latar belakang kebutuhan. Bisa dilihat bahwa permintaan dari kebutuhan sistem perusahaan untuk pembuatan pengadaan server data kependudukan dan instalasi infrastruktur server. Dari banyaknya pengajuan, penawaran jasa, dan kesediaan perusahaan, kami untuk mengajukan proposal penawaran pembuatan, pengadaan server, dan kependudukan dan instalasi infrastruktur server. Salah satunya adalah memenuhi keinginan pengada tender yang sesuai dengan standar dan dengan tepat waktu. Lalu di sini ada jasa kami. Dengan berdirinya PT Data Info Bersama dan dibutuhkannya sistem penunjang perusahaan, hal ini membuat ketertarikan perusahaan kami untuk menawarkan pengadaan barang dan jasa. Dunia industri pada zaman sekarang sudah sangat maju dan ketat dalam persaingan sehingga semua pihak yang terkait di dalamnya termasuk perusahaan harus berkompetisi secara ketat dan mempertahankan usahanya. Hal ini bisa dilihat dari kualitas produk, harga produk, inovasi produk, dan sistem manajemen yang telah ditetapkan. Masalah yang cukup sulit dan sangat berpengaruh yang dihadapi oleh sebuah perusahaan dalam usahanya adalah penentuan harga produk, yang merupakan faktor penting yang harus dipertimbangkan. Hal ini menyebabkan suatu perusahaan terkadang membuat harga serendah mungkin untuk mempertahankan ekstensinya dari kompetitor yang lain. Pengaplikasian ilmu analisis dan estimasi biaya adalah dengan menghitung biaya produksi sehingga dapat diketahui harga jual produk,
harapan dan pengaplikasian ilmu analisis dan estimasi biaya. Ini adalah agar semua perusahaan bisa menentukan perusahaan tersebut dapat mencapai titik balik modal. Baik, saya Anastasia. Di sini saya akan melanjutkan presentasi di atas. Di sini ada produk-produk pelaksanaan proyek. Berikut gambar yang dibutuhkan. Yaitu 1. Box server Nutanix NX 13868 G5. Kedua, rack server APC AR3305. Dan ketiga, kabel jaringan UTP Balden Cat 5E. Dan keempat, konektor RJ45 Cat 5E. Dan kelima, generator set FG 150 kVA per 110 kW silent type. Dan keenam, jasa instalasi infrastruktur jaringan server, di mana merupakan kesediaan jasa teknisi kami dalam hal pemasangan atau instalasi infrastruktur jaringan server. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan dari teman saya. Di sini ada rencana kerja. 1. Pola kerja dikerjakan dengan edaran undangan dibutuhkannya sistem penunjangan perusahaan. 2. Sistematika pengumpulan data. Pengumpulan data dilakukan oleh bagian-bagian yang sudah diberikan tugas serta dokumentasi dari awal hingga akhir proyek dan melakukan survei. Ketiga, itu ada analisis permasalahan. Permasalahan proyek ini adalah modal serta membutuhkan tenaga kerja sumber daya manusia yang kompeten. Keempat, itu ada pemecahan masalah. Dengan melakukan sistem tanam modal atau ASIR untuk menambah modal juga investasi. Melakukan training kerja serta pelatihan kepada semua pegawai. Yang kelima, itu ada ruang lingkup pekerjaan. Ruang lingkup pekerjaan apabila dilihat dari segi konsultan mampu berhasil dengan sangat memuaskan dengan catatan adanya pengkoordinasi serta pengorganisasian dan perencanaan yang matang. Yang keenam, itu ada tenaga ahli. Tugas dan tanggung jawab manajer proyek mempunyai tugas sebagai berikut. Yang A, itu menjamin kelancaran pelaksanaan pekerjaan yang disebabkan oleh segala sesuatu di luar kemampuan tim konsultan. Ke B, itu mampu membantu tim leader dalam menjalin kerjasama serta tim konsultan dengan berbagai pihak di lingkungan Pemda dan instansi terkait lainnya. C, itu membantu tim leader dalam manajemen proyek terutama dan yang berkaitan dengan aspek administrasi dan keuangan. Yang D, itu memantau dan mengevaluasi kemajuan pelaksanaan pekerjaan. Selanjutnya di sini ada rincian penawaran harga. Di sini ada barang yang diminta, yaitu box server Nutanix, ada rack server, ada kabel jaringan UTP, ada konektor, ada generator set, ada jasa instalasi infrastruktur jaringan server. Nah, dari seluruh harganya totalnya terbilang 24.899.794.210 rupiah. Berikut ini ada tujuan pelaksanaan proyek. Tujuan ini sudah dijelaskan di proposal pengajuan proyek mengenai pembahasan proyek. Kesimpulannya, tugas proyek ini menawarkan pembuatan pengadaan server data kependudukan dan instalasi infrastruktur server dengan harga yang sesuai dengan standar perusahaan. Demikianlah dari kami, PT Suvoltage Indonesia. Kami ucapkan terima kasih.